Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunila dari Waka Kurikulum. Nanti kalau Bunila maparkan, tolong dicatat ya nak ya. Ini tentang kurikulum. Yang kita pakai di SMA Negeri 18 Surabaya adalah kurikulum 2013. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Karena dari SMP mungkin juga pakai kurikulum 2013. Hanya mungkin kontennya sedikit berbeda. Ya. Kalian kelas 10 nanti akan ada program penjurusan. Nah, tentang penjurusan ini, mata pelajaran yang harus kalian tahu adalah ada mapel atau mata pelajaran wajib. Wajib A antara lain adalah pendidikan keagamaan, kemudian pendidikan kewarganegaraan negara, kemudian bahasa Indonesia, matematika wajib, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian ada mata pelajaran wajib B, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, dan olahraga. Kemudian PKWU atau prakarya, pendidikan kewirausahaan. Kemudian terakhir adalah bahasa daerah. Setelah itu ada namanya mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran peminatan ini adalah mata pelajaran khusus pada jurusan kalian masing-masing. Kalau misalnya di MIA atau matematika dan ilmu alam, mata pelajaran peminatan kalian adalah matematika, fisika, kimia, kemudian biologi. Kalau misalnya kalian di jurusan ilmu sosial, mata pelajaran peminatan kalian adalah geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah peminatan. Kemudian ada satu lagi anak-anakku, yaitu jurusan ilmu bahasa dan budaya. Nah, mata pelajaran peminatannya adalah antropologi, kemudian bahasa dan sastra Jepang kalau di SMA 18. Kemudian ada bahasa dan sastra Inggris, kemudian satu lagi yaitu antropologi. Kemudian masih ada satu lagi anak-anakku, yaitu mapel lintas minat. Nah, bagi kalian yang belum paham apa itu mata pelajaran lintas minat, mata pelajaran lintas minat itu adalah mata pelajaran yang harus kalian ambil di luar mata pelajaran peminatan. Misalnya, kalau kalian di jurusan ilmu bahasa dan budaya atau IBB, kalian bisa mengambil program peminatan dari program MIA atau juga bisa mengambil dari program peminatan ilmu sosial. Jadi misalnya kalian di jurusan ilmu bahasa dan budaya bisa ngambil nanti lintas minatnya ada mata pelajaran ekonomi, ada mata pelajaran sosiologi, atau ada mata pelajaran biologi. Jadi intinya mata pelajaran lintas minat itu adalah di luar mata pelajaran peminatan di program kalian masing-masing. Nah, nanti untuk berapa jam untuk mata pelajaran ini sendiri nanti semua kalian bisa lihat di web. Nanti akan ditayangkan di web. Kemudian untuk mata pelajaran lintas minat ini, kalau kalian masih kelas 10, kamu harus ambil 2 mapel. Jadi mapel 1, mapel 2 bisa dari MIA, mapel kedua bisa dari IS kalau misalnya dari program bahasa. Kemudian untuk selanjutnya yang di kelas 10 itu mata pelajaran lintas minatnya 2, nanti kalau misalnya naik di kelas 11, maka mata pelajaran lintas minatnya yang semula 2 akan menjadi satu saja yang diteruskan ya, seperti itu. Jumlah mata pelajaran kalian kelas 10
itu ada 16 mata pelajaran. Ya nak ya. Kemudian nanti kalau sudah naik ke kelas 11, maka karena lintas minatnya yang semula 2 mapel menjadi 1 mapel, maka jumlah pelajaran di kelas 11 tinggal 15 mapel yang akan dilanjutkan sampai ke kelas 12. Ya, Ibu ulangi lagi, jumlah jam-jamnya nanti silakan kalian lihat di web. Ya. Kemudian Ibu lanjutkan tentang ekstrakurikuler. Ya, di sini ada 2. Ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Ya, pramuka. Kemudian satu lagi ekstrakurikuler pilihan, di mana kalian hanya diperkenankan memilih satu saja. Untuk ekstrakurikuler pilihan nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian kesiswaan. Ya. Kemudian tentang kriteria kenaikan kelas. Walaupun kalian nanti mungkin semester depan ini masih pembelajaran daring, tapi kalian harus tetap konsentrasi. Kenapa? Karena tetap ada kriteria kenaikan kelas. Ya. Nah, di sini kriteria kenaikan kelas kita berdasarkan panduan penilaian tahun 2017 yang mengatakan nomor 1-nya menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya apa? Artinya di semester 2, semester 1, semester 2 kalian harus mengikuti semua. Ya, di sini ada kehadiran nanti. Kemudian yang kedua, deskripsi sikap. Ya. Ini sekurang-kurangnya minimal baik. Jadi kalau cukup gimana? Tidak boleh. Ya. Jadi minimal baik. Kemudian yang ketiga yaitu pada deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Ini kalian juga harus mendapat minimal baik. Ya. Kenapa alasannya? Karena tadi itu kepramukaan itu adalah ekstrakurikuler wajib. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 4, nah ini yang harus diperhatikan. Ini berkaitan dengan mata pelajaran. Nomor 4 yaitu tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM atau di bawah ketuntasan. Jadi misalnya kalau kalian kelas 10 KKM-nya 72, kalian harus minim nilai pengetahuan dan keterampilan itu 72 ke atas. Seperti itu. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas berikutnya itu sekolah masing-masing bisa menambahkan sendiri sesuai dengan keperluan. Misalnya, 1 siswa tidak boleh bersangkutan atau mempunyai masalah dengan tindak kriminal. Kemudian tidak boleh terkait dengan narkoba seperti itu. Itu sekolah yang menambahkan. Kemudian kehadiran seperti itu. Ya. Kemudian dari program di SMA 18 yaitu MIA, matematika dan ilmu alam, kemudian IIS, ilmu-ilmu sosial, kemudian yang ketiga ilmu bahasa dan budaya. Ini Ibu tampilkan satu contoh saja, yaitu dari program ilmu bahasa dan budaya, yaitu prestasinya kemarin ini ada alumni ya, atas nama kakak kalian Hanif Nur Rahmawati dengan perolehan total nilai 380 ya, mampu mendapatkan peringkat 1 nilai UNBK se-Jawa Timur. Itu adalah prestasi di program ilmu bahasa dan budaya. Kemudian selain itu, peserta didiknya juga pernah kita ajak ke
Konsulat Jenderal Jepang. Jadi kita berkunjung ke sana, kemudian diterima dengan baik, dijelaskan panjang lebar, memakai bahasa Jepang, kemudian kolaborasi dengan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita pernah berkunjung juga ke luar untuk program-program sekolah, khususnya untuk bahasa ini ya. Kemudian untuk program atau peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri untuk 3 tahun, nanti kalian bisa lihat sendiri di web ya. Kemudian Ibu mau menerangkan lagi tentang pembelajaran nanti seperti apa kalau misalnya kalian bertanya ya. Nah, pembelajaran kita sesuai arahan Permendikbud, kemudian dari Kementerian Pendidikan juga, ini kita masih diharapkan memakai daring ya. Dan SMA Negeri 18 Surabaya untuk daring ini kita memakai aplikasi Microsoft 365 untuk semua mata pelajaran. Jadi satu sekolah sama, kita satu data ya. Kemudian harapannya nanti tetap program dari SMA 18 kalian tetap joyful learning ya. Jadi harapannya Ibu kamu tidak mengeluh, tidak terbebani seperti itu. Jadi daring tapi tetap joyful learning ya. Kemudian untuk daring ini kalian bisa memakai sumber satu misalnya dari buku. Kemudian yang kedua, kamu bisa buka di internet lewat Google atau dan seterusnya. Kemudian bisa pakai nanti karena kita pakai Microsoft 365, jadi kita pakai link pembelajarannya. Jadi nanti kita kasih link. Nanti kalian bisa buka link. Nah, kalau misalnya atau gini, karena kalian pakai Microsoft 365, jadi kalian tidak perlu mendownload aplikasi dari Microsoft. Itu keuntungan dari kita memakai Microsoft 365. Kecuali kalian mau tatap muka atau meeting dengan Bapak Ibu guru kalian, misalnya ada yang ditanyakan atau diskusi kelompok atau diskusi satu kelas. Nah, untuk yang seperti itu kalian harus mendownload Microsoft 365. Kemudian nanti muncul tim ya, itu bisa dipakai untuk join meeting, artinya bergabung untuk tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Bisa untuk dengan Bapak Ibu guru mapel kalian ya. Kemudian untuk link-link mata pelajaran nanti kita tetap taruh di web ya. Jadi pesannya Ibu, kalian harus sering-sering lihat web. Ada berita apa? Kamu pengen tahu apa tentang sekolah seperti itu ya. Kemudian untuk selama MPLS ini ya, kalian harus tetap mengisi absensi selama MPLS. Caranya bagaimana? Nanti kalian buka sendiri ya. Kamu tinggal mengisi nama, gugus. Nah, yang terakhir kalian harus screenshot, share lokasi kalian masing-masing. Kemudian kirim. Yang terakhir di sebelah kiri bawah itu ada kirim. Klik tombol kirim, otomatis nanti akan terkirim absensi kalian di aplikasi SMA 18 seperti itu. Itu selama MPLS. Kemudian nanti kalau MPL-nya sudah selesai, kita otomatis pembelajaran daring. Nah, untuk pembelajaran daring ini atau selama pembelajaran kalian tetap ada absensi atau kehadiran, kita pantau dari sekolah ya. Nanti kamu bisa
berhubungan dengan wali kelas. Jadi nanti di kelas kalian masing-masing ya, atau sebelum ke sana Ibu tekankan selama MPLS itu ada gugus-gugus. Nah, gugus-gugus itu bukan kelas ya. Nanti untuk kelas sendiri kalian ada di program MIA atau di IS, nanti akan kita tampilkan juga di web seperti itu ya. Kemudian nanti kalau sudah mendapat kelas, di kelas kalian masing-masing itu nanti akan ada wali kelas ya, wali kelas yang akan membagi akun Microsoft untuk pembelajaran kalian. Untuk itu kalian harus menginfokan khususnya nomor WA atau nomor WhatsApp ya, bukan WhatsApp orang tua. Kenapa? Karena yang belajar adalah kalian sendiri ya. Jadi tolong diinfokan nomor WhatsApp kalian ya ke wali kelas. Kalau misalnya ada yang berubah, tolong diinfokan. Jadi apapun harus diinfokan ke wali kelas kalian masing-masing. Nanti wali kelas misalnya 10 MIA 1 siapa, 10 IS 1 siapa, nanti lihat di web ya. Kemudian untuk kurikulum di sini nanti kalian selama mengikuti pembelajaran dalam 1 semester nanti akan ada ulangan harian bersama ya. Kemudian setahun kita mungkin 2 kali ya ulangan harian bersama. Kemudian ada ulangan harian dari Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing ya. Kemudian nanti di akhir tahun itu ada PAT atau penilaian, bukan PAT tapi PAS, penilaian akhir semester. Di akhir semester maksud Ibu ya. Nanti ada PAS, penilaian akhir semester. Kemudian di akhir tahun nanti baru ada PAT atau penilaian akhir tahun. Ya. Jangan lupa di sini kalian tetap harus semangat belajar. Kenapa? Karena ada kriteria kenaikan kelas yang tadi sudah Ibu terangkan. Ya. Nanti semua tampilan ini, semua yang Ibu jelaskan nanti juga akan ada di web. Jadi tolong dicatat. Ini sudah merupakan rangkuman dari semua materi yang harus Ibu berikan. Ya. Jadi nanti harapannya Ibu, kalau misalnya kalian memilih MIA atau matematika dan ilmu alam, kamu harus tahu nanti kamu akan mendapat pelajaran apa saja. Demikian juga untuk anak-anakku yang mengambil program ilmu sosial atau IIS. Dan yang terakhir yaitu ilmu bahasa dan budaya. Seperti itu. Dari Ibu kurikulum hanya sepintas saja, hanya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan tentang segala sesuatu tentang sekolah atau kurikulum juga silakan hubungi operator ya. Terima kasih Ibu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.